Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep uang dalam Islam, riba, sistem bunga, dan sistem bagi hasil. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Nada Fitri Nurlita dengan NIM 2020610090 dan rekan saya Lita Andriani dengan NIM 2020610071 dan Noriska Afrilia Sari NIM 2020610084. Definisi dan ciri-ciri uang. Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Adapun ciri-ciri uang yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, tidak berlebihan, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, fungsi uang. Adapun fungsi dari uang yaitu yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Materi selanjutnya, konsep uang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang bukan kapital. Sedangkan istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Sebab dalam ekonomi konvensional uang identik dengan kapital. Sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat atau tidak boleh diendapkan dan ditimbun. Ekonomi makro dengan uang. Yang pertama yaitu uang sebagai ukuran harga. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi dan naik dan tidak menurun. Yang kedua, uang sebagai media transaksi. Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh negara, maka perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Yang ketiga, uang media penyimpan nilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua dari barang tambang yaitu emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Selanjutnya yaitu perubahan fungsi uang. Yang pertama, uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan. Contoh barang yang digunakan sebagai uang yaitu emas dan perak. Yang kedua, uang tanda atau kertas atau token money. Ada beberapa pihak yang melihat kesempatan untuk meraih keuntungan dan kepemilikan atas logam mulia, di mana pandai emas atau goldsmith dan bankir melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak yang akan menghasilkan keuntungan. Apabila harga emas batangan naik, maka logam mereka akan melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan, atau apabila harga di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri, maka mereka akan menjadi keluar sehingga akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, uang giral atau deposit money. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Uang dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu
terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia atau pelaku ekonomi. Di dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Uang kertas dalam pandangan Islam. Saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatar belakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak, yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Definisi riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Macam-macam riba. Riba dalam Islam untuk jual beli ada 3. Yang pertama, riba fadl, yaitu riba yang dalam Islam dilakukan dengan pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua, riba nasiah, yaitu riba dalam Islam dengan penangguhan, penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang ketiga, riba aliyat, yaitu riba dalam Islam dengan jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Riba dalam Islam untuk hutang piutang ada 2, yaitu riba pertama, riba qard, yaitu riba dalam Islam dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan. Yang kedua, yaitu riba jahiliyah, yaitu riba dalam Islam dengan hutang yang dibayar lebih dari pokoknya. Sistem bunga atau interest menurut Muhammad dan M. Syafi'i Antonio adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentasi dari uang yang dipinjamkan. Kemudaratan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba antara lain adalah A. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri. B. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya. C. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya. Pengertian bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Jenis akad bagi hasil, yaitu 1. Musyarakah atau joint venture profit dan loss sharing, 2. Mudharabah atau trust profit sharing. Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah. 1. Pendekatan profit sharing atau bagi laba. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 2. Pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Terima kasih.